Kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kasih karunia-Mu yang dahsyat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari bicara buat kami. Terobosi kami. Tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya senang sekali hari ini karena saya datang ke GSJS Pakuwon ditemani sama istri saya tercinta. Oke, saya beberapa minggu ini lagi terganggu sama sebuah kata yang namanya adalah mempelai. Karena Alkitab sudah catat buat kita semua bahwa kita semua adalah mempelainya Kristus. Nah, mungkin saudara pernah mengalami menjadi mempelai atau mau menjadi mempelai. Kita biasanya yang kita lakukan adalah upgrade diri kita. Oke, kita ke gereja mungkin, kita melakukan konseling mungkin, kita facial muka kita mungkin, kita ke dokter diet mungkin, hanya untuk menjadi mempelai yang bagus di hari H. Oke? Nah, mempelainya Kristus juga sama saudara. Kita sebenarnya harus upgrade diri kita setiap hari. Kita harus semakin mengenal pasangan kita. Saya sudah ketemu sama banyak pasangan, ya, selama kehidupan saya. Semakin lama mereka menikah, semakin lama mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kita nih orang Kristen, seringkali kita gak kenal Tuhan kita. Yang kita kenal cuman agama Kristen saja. Makanya saya mau ajak saudara-saudara siang hari ini, kenali Tuhan kita. Jangan cuman kenal sama agama Kristen, tapi kenali pribadinya Tuhan kita. Dan kalau dia adalah sebuah pribadi, pasti banyak sifatnya. Nah, yang menyedihkan kalau saya tanya sama orang Kristen cuma kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, penyembuh sakit penyakit, sama pemberi berkat. Padahal sifat dan karakternya Tuhan yang kita sembah, seharusnya kalau kita sudah bertahun-tahun ikut dia, semakin kita kenal dia, semakin kita tahu cara kerjanya. Semakin kita tahu ritmenya dia seperti apa. Nah, salah satu yang saya mau bahas buat saudara-saudara siang hari ini adalah salah satu karakternya Tuhan kita yang namanya adalah Immanuel. Yuk kita lihat sama-sama kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Alkitab bilang begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Kata Immanuel ini adalah kata yang terdiri dari dua kosakata, Immanu dan El. Immanu punya pengertian bersama dengan, berjalan bersama, berlari bersama. Dan kata El punya pengertian Tuhan. Jadi kata Immanuel punya pengertian adalah Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya.
Dia selalu jalan bersama-sama dengan kita. Nah, ternyata ini adalah karakter Tuhan yang berbeda lagi. Ya, yang kita perlu kenali. Dan waktu Yesus mau naik ke surga, dia ulang sifat dia yang ini. Dia pesan sama murid-muridnya, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu berjalan dengan saudara dan saya setiap hari. Masih roaming. Di dalam kehidupan manusia, ada sebuah profesi yang namanya officiating. Sinonimnya strongest match. Dan ini adalah sinonim daripada kata Immanuel. Oke, officiating. Officiating adalah sebuah profesi yang jarang dilihat sama orang. Orang jarang pay attention sama profesi-profesi ini. Salah satunya namanya adalah wasit. Tapi profesi ini kalau dia tidak mengerjakannya, acara itu akan sulit berjalan. Coba, Argentina mau lawan Prancis, wasitnya nggak ada. Kira-kira bisa berlangsung nggak pertandingannya? Ya, tapi selama ini yang kita kenal itu pemain bolanya. Ada wasit yang terkenal? Nggak ada. Kita taunya Lionel Messi, kita taunya Ronaldo, ya. Kita taunya pemain badminton ini, pemain badminton itu. Kita nggak pernah kenal, ya, wasit yang terkenal. Ada lagi profesi ini, secret service. Kita semua selalu lihat presidennya. Kita nggak pernah lihat pasukan pengamannya. Itu namanya officiating. Strongest match. Ya, secret service cocok sekali dengan presiden. Di Indonesia mungkin kita kenalnya Mayor Teddy. Nah, ternyata di negara-negara lain gak ada secret service yang terkenal. Yang terkenal cuman presidennya. Saya pernah datang di sebuah wedding. Aduh, I think that was the worst wedding. Wedding organizer-nya pergi, saudara. Lagi acara. Wah, itu worst banget. Kedua mempelai, mereka yang mendirect orang lighting, sound system, fotografer. Aduh, itu jadi gak enak banget weddingnya. Karena wedding organizer, sama, itu adalah profesi yang karakternya officiating. Ya. Nah, profesinya manusia yang namanya wasit, secret service, itu gak bisa ditukar. Wasit cocoknya sama pertandingan. WO cocoknya sama wedding. Secret service cocoknya sama pejabat negara. Oke? Manusia terbatas kecocokannya. Nah, saya mau beritahu saudara. Allah kita yang namanya Immanuel, dia paling cocok sama setiap area kehidupan saudara dan saya. Dia nggak terbatas. Dia Allah yang officiating ternyata. Ya, ini sinonim dari kata yang namanya Immanuel. Dia nggak cuma menyertai saudara dan saya, tapi dia mulai terlibat sebenarnya dalam semua aspek kehidupan saudara dan saya. Dia terlibat. Dia selalu jalan sama saudara dan saya. Nah, banyak orang Kristen, banyak manusia tidak pernah bisa menikmati. Nah, ini sepertinya ini kata yang tepat ya. Kita nggak bisa menikmati Tuhan yang punya sifat Immanuel. Karena mungkin kita dapat turunannya Taman Eden. Nah, di Taman Eden, saya suka bertanya sama banyak orang Kristen. Adam dan Hawa itu diusir sebenarnya kenapa? Banyak orang Kristen jawabnya gini, karena mereka makan Pak. Oke. Karena mereka nggak taat Pak. Oke. Karena mereka melanggar perintah Tuhan Pak. Oke. Alkitab kita sama kan ya? Yuk kita breakdown sama-sama. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara mesti tahu, dua oknum ini selalu datengin kita. Yang pertama iblis. Iblis lihat orang berdosa, iblis ngomong gini, tutup dirimu baik-baik. Tutup dirimu, main sandiwara, pretending, pura-pura you are okay. Pura-pura aja. Ya. Jangan sampai tahu, apalagi GSJS Pakuan, jangan sampai tahu. Kamu jatuh dalam dosa, kamu gagal, ya, kamu kepleset, jangan sampai tahu. Tutup diri baik-baik. Taman Eden. Dan siapa yang didengar sama Adam dan Hawa?
Iblis ternyata. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai ngumpet dan tutup diri. Tuhan datang juga kan? Tuhan datang, Tuhan mencari. Tuhan mencari orang yang berdosa. Jelasnya di perjanjian baru kan? Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang dan mau mati untuk orang yang berdosa. Dia yang datang cari kita. Udah dari Taman Eden sifatnya Tuhan kayak begitu. Makanya please, ya cerita-cerita di sekolah minggu mesti diedit. Saya dengar dari saya kecil, waktu Tuhan datang di Taman Eden, itu seperti dinosaurus masuk ke Jurassic Park. Bueng, di mana kamu? Saya dengarnya begitu. Jadi orang-orang jadi takut dengar cerita di Taman Eden. Enggak, saudara kalau belajar bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, itu kalau kita belajar, itu diajarin intonasinya. Nah, waktu Tuhan jalan di Taman Eden, dan dia bertanya, kamu di mana? Dia intonasinya biasa, bukan kayak orang marah. Kamu di mana? Ingat Adam jawabnya apa? Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan belum marah. Tuhan bertanya, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Perempuan, kenapa kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Alkitab kita sama kan? Ternyata Tuhan marah sama Adam dan Hawa bukan karena mereka makan, bukan. Tuhan marah karena mereka saling menghakimi. Awalnya dari mana? Mereka dengerin iblis. Waktu jatuh mereka memilih untuk ngumpet, main sandiwara, pura-pura. Dan semuanya oke-oke saja. Dan akhirnya itu yang terjadi sampai hari ini. Banyak orang kalau lagi gagal, kita merasa Tuhan gak beserta dengan saya. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua siang hari ini. Waktu saudara lagi gagal, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang ada di ruang gagalnya saudara dan saya. Dia ada. Dia datang sampai hari ini masih cari saudara, kamu di mana? Kamu di mana? Dia paling gak suka sama orang yang mulai merasa dirinya benar, yang lain salah. Orang yang mulai merasa self-righteous, saya paling benar, akan selalu menyalahkan orang lain. Tuhan selalu ada saudara. Walaupun kita lagi gagal, walaupun kita lagi sukses dan berhasil, dia selalu ada di area kehidupan kita. Makanya sinonimnya tadi masih ingat, strongest match. Bahasa Indonesia yang paling gampang, dia paling cocok sama saudara dan saya. Wasit gak cocok di Istana Negara. Ya, wedding organizer gak cocok di lapangan bola. Tapi Tuhan Yesus selalu paling cocok di semua area kehidupan saudara dan saya. Dia cocok. Officiating. Makanya saya mau ajak orang tua yang hadir. Bangunlah ruang gagal di rumah saudara. Gak ada yang amin. Jangan mengharapkan anak-anak kita sempurna. Anak-anak kita tidak ada yang sempurna. Siapin ruang gagal dong. Mulai dari space di dalam hati kita. Harus ada ruang di dalam hati kita yang bisa menerima kegagalan orang lain. Seperti Yesus selalu bisa menerima kegagalan saudara dan saya. Anak-anak juga jangan dituntut jadi sempurna. Anak saya 2 saudara. Dua-duanya ranking 2 loh. Yang perempuan dari atas, yang cowok ranking 2 dari bawah. Dan anak saya yang nomor 2, dia waktu mau ujian 3 SMA, dia dikeluarin dari sekolahnya. Kenapa? Karena dia ada di crime scene. Teman-temannya pukulin anak sekolah lain, dia nonton. Dia gak ikut pukul. Tapi dia ikut dikeluarin. Dia nangis sejadi-jadinya, saya peluk dia. Saya cuma bilang gini, kamu tetap anaknya Daddy. Masih ada gak sih gini-ginian?
Atau kita nuntut anak kita sempurna. Lihat, banyak anak-anak bunuh diri sekarang. Karena dituntut jadi sempurna di rumah. Enggak. Mereka bisa gagal. Kalau kita bilang kita ikut sama Tuhan, kenalin sifat Tuhan yang satu ini. Dia ada di ruang gagal kita. Makanya saya salut sama penyanyi rock itu di Indonesia. Anaknya lagi kena kasus video sure. Bapaknya datang sama anaknya. Anaknya malu ditutup, bapaknya tidak tutup apa-apa. David, I salute you. Ini, ruang gagal. Berikan buat anak-anak kita, seperti Tuhan selalu kasih buat kita. Waktu kita mulai percaya bahwa dia selalu bersama-sama dengan kita. Tahu nggak benefit buat kita? Kita jadi orang-orang yang tenang. Tenang, karena kita tahu dia sama-sama dengan kita. Kita akan tenang. Dan dia berdaulat loh. Ya, dia kayak surveillance camera, 24/7. Selalu memperhatikan saudara dan saya. Sekarang saya mau ajak saudara, Yesaya 30 coba. Yesaya 30. Kalau saudara scroll ke atas, itu judul perikopnya bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan. Jadi Yesaya ini lagi mencoba bicara sama orang-orang Israel, karena mereka lagi mengalami krisis. Mereka lagi dijajah oleh Asyur, dan mereka mulai mengalami krisis politik dan krisis keamanan. Dan mereka minta pertolongannya bukan dari Tuhan, tapi minta pertolongan dari Mesir. Nah, Tuhan mulai gak suka. Ya, Tuhan mulai bicara lewat Nabi Yesaya. Buat orang-orang Israel. Yuk kita lihat ayat yang ke-15. Yesaya 30. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal apa saudara? Diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wow. Ternyata orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang tenang. Belum nyambung kayaknya. Semua striker sepak bola dan basketball, mereka bisa skor, mereka sudah sendirian di depan gawang. Ya, waktu mereka cetak gol bukan karena skill, tapi karena mereka tenang. Ternyata dalam ketenangan saudara dan saya letak kekuatan kita. Tenang dong. Yang nyuruh Tuhan bukan Jesse Lantang. Firman Tuhan yang suruh. Orang Israel saat itu lagi restless. Gimana nih? Gimana? Kita dijajah. Gimana dong? Kita krisis. Gimana dong? Kita masalah. Tuhan bilang, kamu tenang. Disitulah letak kekuatanmu. Tenang. Rest. Deg-degan gak apa-apa. Ininya yang tenang. Tinggal tenang dan percaya. Bukan tenang doang, percaya. Yesus satu-satunya penolong saya. Tenang dong. Ayat 15 belum selesai. Yuk kita lanjut. Tetapi kamu apa? Tetapi kamu? Persis sama orang Kristen? Di GSJS Pakuan gak ada tapi. Orang Kristen yang nyuruh tenang tuh Tuhan. Tapi kita enggan. Kita gak mau. Kita gak mau tenang. Itu artinya kita memilih untuk restless. Yuk lihat ayat selanjutnya. Ayat 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya, pengen cepat selesai kan? Kok belaga lupa mukanya? Ada masalah pengen cepat selesai. Kami mau lari aja. Supaya semua cepat selesai. Terus, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Wow.
Kita pikir kalau ada masalah dan kita restless dan kita mau urus pakai urusan sendiri, pakai kekuatan sendiri, kita pikir kita bisa cepat selesai. Kita pikir kita pinter, ternyata ada yang lebih pinter. Kita pikir kita tangkas, ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita berpengalaman, ternyata ada yang banyak lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Kita restless. Dan orang yang restless, lama-lama jadi lonely. Yuk lanjut ayat 17. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini karena mereka lagi perang, jadi Yesaya ya tulisnya pakai bahasa-bahasa perang. Karena zaman dulu ini maksudnya banner ya, kode. Orang-orang zaman dulu kalau perang mereka naik gunung, mereka tinggalin kode untuk pasukan berikutnya. Oke, bahwa lewat jalan sini, jangan lewat jalan yang lain. Oke, dan banner atau tonggak isyarat ini, kalau ditinggalkan di atas gunung itu sendirian. Nah ini maksudnya. Orang yang restless akhirnya kayak ditinggal sendirian. Dan lihat orang kalau mau pakai kekuatan sendiri, akhirnya kecewa sama Tuhan kan. Mereka mulai ngomong gini, Tuhan kok Tuhan biarin saya sendiri sih? Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Kok saya sendirian sih? Lonely. Saya mau yakinkan saudara-saudara, ketenangan itu bukan feeling. Ketenangan adalah GPS. Ketenangan adalah letak kita ada di mana. Masih roaming kayaknya. Saya mau cerita saya dengan istri saya. 2 bulan lalu, habis kejadian SQ, saudara baca peristiwa SQ yang turbulence? Hah? Sampai ada 1 penumpang meninggal bukan karena turbulence, dia serangan jantung karena kaget. Gak baca ya? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? I'm kidding. Nah 2 hari habis berita ini viral, kita berdua naik pesawat. Lagi take off, lagi belok ke kiri, tiba-tiba ada angin samping. Ini pesawat goyangnya udah gak karuan saudara. Kanan, kiri, bawah, atas, goyangnya udah gak karuan. Itu 1 pesawat teriak semua. Ya, saya ngelihat istri saya, dia agak-agak ngantuk. Dia pegang tangan saya. Saya ngelihat sebelahnya dia, saya jadi tenang. Lihat yang duduk sebelahnya istri saya. Siapakah dia? Pilot lagi libur. Pernah naik pesawat bareng pilot libur? Dia tetap pakai baju pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk di kursi penumpang. Saudara tahu nggak? Dia duduk sebelah istri saya. Lagi goyang gak karuan. Dia tidur, mulutnya nganga. Saya waktu lihat itu, saya langsung, ini orang ngerti pesawat kan? Ini pesawat lagi goyang gak karuan, kanan, kiri, atas, bawah. Dia tidur pules. Saya deg-degan, tapi pikiran saya jadi tenang. Oh ada dia. Ini bukti kan, ketenangan bukan feeling. Ketenangan adalah letak kita ada di sebelah siapa. Siapa yang jalan sama kita. Itu yang membuat kita tenang. Masih roaming kayaknya. Bukti satu lagi. Saya waktu kuliah, saya pernah ikut diving. Dan waktu pertama kali diving, itu gak boleh sendirian. Mesti ditandem sama master diver. Nah, ini master diver saya masih kenal. Hai Quinto. Dia udah sertifikat internasional. Bisa dive di mana aja. Nah dia yang ikat saya ke badannya. Kita turun sama-sama. 12 feet under the sea. Nah saya udah ngerasa ini udah dunia lain udah. Dunia lain. Tiba-tiba alat pengukur oksigen di tangan saya, dengan tabung oksigen, tiba-tiba error. Di alat di tangan saya, dibilangnya oksigennya penuh di tabung. Ternyata tabung oksigen yang dikasih ke saya, kosong oksigennya.
Saudara tahu panic attack? Saya terkena panic attack di 12 feet di bawah laut. Dan master diver ini dia kasih kode sama saya. Karena saya pengen cepat-cepat naik. Dia bilang, jangan. Kalau cepat-cepat naik, ini gendang telinga bisa pecah. Karena tekanan. Ya, dia bilang, tenang aja. Kita sharing oksigen. Dari panic attack setengah jalan 6 feet, saya mulai tenang. Sampai di permukaan, saya tenang. Kita selamat. Ini bukti lagi. Ketenangan bukan feeling. Ketenangan itu kita lagi di sebelah siapa? Yesus ada di sebelah saudara dan saya setiap hari. Kenapa masih takut? Kenapa masih overthinking? Kalau kita kenal dia cuma juru selamat, terus kita minta Tuhan selamatin saya. Kita nggak ngerti. Dia officiating, dia ada di sebelah kita. Dia pengen lihat kita jadi dewasa dulu. Dia menyertai kita, don't worry. Tenang, itu bukan feeling. Deg-degan itu normal. Sport jantung itu normal. Bikin jantung kita makin sehat sebenarnya. Karena dibuat sport. Tuhan paling jago gituan. Bikin kita sport jantung. Tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua, coba. Ini buktinya ya. Daud bilang begini, hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. GPS kan? Makanya kita kalau makan sama orang-orang yang gak deket sama kita gak tenang kan makannya. Kita bisa makan enak. Makanya saya kemarin bikin status, makan itu penting, tapi yang paling penting makan sama siapa? Betul apa betul? Kita makan sama orang yang gak jelas, gak enak tuh makanan. Mau leko kayak mau apeng jadi gak enak. Tergantung sebelah kita siapa. Yesus jalan sama kita setiap hari. Bukan di keberhasilan kita saja. Di dalam kegagalan kita, dia juga tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya akan masuk di bagian terakhir. Bagiannya doang terakhir, tapi pembahasannya masih panjang. 1 Raja-Raja 20. 1 Raja-Raja 20, ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Saya mau cerita sedikit buat saudara. Saya ini a big fan of music. Saya sampai hari ini masih koleksi CD, compact disc. Sama kakak saya. Bukan yang gak ada rambutnya itu ya, bukan. Jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia. Jadi antara saya dengan Billy, saya ada kakak satu lagi, namanya Stanley. Nah kita berdua nih kolektor. Kita kolektor CD. Vinyl kita ada 1000-an yang first print ya, bukan yang baru-baru. Oke, kaset yang masih selamat ada 1000-an juga. Tapi yang paling banyak itu compact disc. Nah, saya mau cerita sama saudara tentang sebuah grup band namanya Aerosmith. Pada tahu? Kok yang tahu cuma saya sama Pak Gembala ya? Yang lain? Rohani sekali yang lain. Aerosmith punya vokalis namanya Steven Tyler. Steven Tyler dari awal mereka sukses tahun 70, itu he was into drugs. Di interview yang terakhir dia mengatakan dari tahun 70 sampai tahun 1987, dia udah spend 6 juta US dollars hanya untuk drugs. Can you imagine? 6 juta US dollars hanya untuk drugs. Oke?
Nah, tahun 79, waktu mereka baru mengeluarkan album A Night in the Ruts, Aerosmith mau manggung di kota New York. Oke? Dan sehari sebelum manggung, Steven Tyler got broke. Uangnya habis dan drugsnya habis. Saudara tahu Steven ngapain? Udah ngetop loh. Dia turun ke jalanan di kota New York dan dia mulai ngemis. Dia gak nyamar. Dia sebagai Steven Tyler. Ya. Dan gak ada penduduk New York yang kenalin dia. Mungkin kalau kenal juga gak percaya mungkin. Mosok sih? Dia ngemis. Hanya untuk beli drugs. Keesokan harinya, Aerosmith manggung di Madison Square Garden. Sold out show. Penonton semua mengeluh-elukan Steven Tyler. Moral of the story. Kita seringkali mengeluh-elukan Tuhan cuman di pertemuan-pertemuan besar. Kita seringkali gak sadar bahwa Tuhan juga ada di motor saudara. Tuhan ada di mobil saudara. Tuhan ada di gak bisa tidurnya saudara. Tuhan ada di setiap aspek kehidupan saudara. Jangan cuma agungin Tuhan saat lagi pertemuan besar. Coba agungin Tuhan saat kita lagi low key. Lagi keadaan kita yang terpuruk. Tetap agungkan Tuhan. Karena dia gak pernah tinggalin saudara. Manusia dideketin sama orang kalau kita lagi musim berbunga kan. Kita lagi musim bunga, semua orang mau deket sama kita. Kita musim gugur, orang mau deket sama kita? Orang pergi dari kita. Tapi let me tell you, Tuhan yang sifatnya Immanuel, dia ada di setiap musim kehidupan saudara. Dia gak pernah tinggalin saudara. Cerita ini, 1 Raja-Raja 20, membuktikan Tuhan gak suka di framing. Karena musuhnya Israel jelas, boleh ditanyain ayatnya? Musuhnya Israel jelas mengatakan, hey, kita kalau perang sama mereka jangan di gunung. Karena Allah mereka Allah gunung. Kita perang sama mereka di tanah rata. Ini terjemahannya salah sebenarnya ya. Sebenarnya terjemahan yang benar adalah valley. Jadi jangan di gunung, jangan di puncak gunung, tapi turun dikit di valley, di lembah. Kita pasti menang. Karena Allah mereka, Allah gunung. Di framing Tuhan sama musuhnya Israel. Tuhan gak suka, karena sifatnya Tuhan gak gitu. Yuk lihat ayat 28. This is what happened. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku, Tuhan, akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, jangan jadikan Tuhan kayak Steven Tyler. Kita cuma mengeluhkan Tuhan di saat lagi pertemuan besar. Lagi kena dentuman sound system. Jadi kita jadi emosi. Tapi hargai Tuhan, agungkan Tuhan di rumah saudara. Di tempat kerja saudara. Di kamar hotel saudara waktu saudara lagi traveling. Agungkan Tuhan. Karena dia gak suka disebut cuman Allah gunung. Dia ada di mana-mana kok. Ini bukti. Dia ada di valley ternyata. Dia ada di tanah rata. Ya, dia ada di dataran. Gak cuman di gunung. Makanya Daud ngerti banget. Daud mengatakan, ia membimbingku ke air yang tenang. Dia membimbing aku. Saya percaya kalau dibimbing ke air yang tenang, itu pasti datangnya dari air yang tidak tenang. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah underestimate Tuhan. Jangan pernah memframing Tuhan, dia cuma ada di kebaktian, dia cuma ada di gedung tertentu. Dia ada loh di pergumulan saudara. Karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Paling kenceng aminnya kalau gitu. God bless you all.